Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 0501235554. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Serang. Saya di sini akan mengerjakan sebuah tugas 2 praktikum jaringan komputer. Di mana soalnya itu ada, silahkan pelajari panduan praktikum 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, tanda tanya, dan yang lainnya teman-teman. Oke, kita lanjut aja praktek. Number pertama yaitu CD. Oke, saya kasih ini karena buat menandakan. Ush. CD itu berguna untuk menampilkan atau mengubah directory saat ini, current directory. Oke, kita langsung praktekkan aja teman-teman. Nah, di sini usernya itu user Elaju. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. And then number 2, kita lanjut nomor 2 yaitu CLS yang berguna untuk membersihkan layar CMD dari semua teks yang tampil sebelumnya. Nah, ini kan ada tampilan seperti ini. Terus kita ketikkan CLS, maka hasilnya dia akan kosong, balik seperti semula. And then number 3 itu CLS tanda tanya yang berguna untuk membantu CLS atau menjelaskan fungsi CLS. Oke, di sini kita lanjut aja CLS tanda tanya. Nah, di sini maka akan muncul clears the screen atau CLS. Jadi gunanya yaitu untuk membantu menjelaskan fungsi CLS ya teman-teman. Nah, dan kita lanjut number 4. Ada dir tanda tanya. Bantuan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini dengan perintah dir. Oke, kita lanjut aja. Sini dir. Nah, maka kurang lebih dia akan menampilkan seperti ini hasilnya. Di sini kan gunanya untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini dengan perintah dir. Sini ada display files with specific attribute, and then yang lainnya dah. Oke, kita lanjut number 5 yaitu ifconfig. Apa sih ifconfig? Ifconfig berfungsi untuk menampilkan konfigurasi if dari adaptor jaringan di komputer. Kita lanjut aja, kita langsung praktekkan. Ifconfig. Nah, ini kan fungsinya untuk menampilkan konfigurasi if dari adaptor jaringan yang ada di komputer. Maka dia akan muncul seperti ini hasilnya. Di sini beberapa, mungkin saya akan bacakan. Di sini ada adapter Ethernet 2, terus ada link lokal, connection specific DNS suffix, dan yang lainnya. Mungkin penampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut number 6 yaitu ifconfig all yang berfungsi untuk menampilkan informasi IP lengkap dari semua adaptor jaringan termasuk DHCP, DNS, dan MAC address. Oke, kita coba ya. Ifconfig all itu semua. And then kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul, kan di sini menampilkan informasi IP lengkap dari semua adaptor jaringan, termasuk DHCP, DNS, dan MAC address. Sini hostname-nya Julaiha. Tentu saja nama saya Julaiha. Primary DNS suffix-nya, sini ada mode type, ada if routing enable. Terus di sini description VirtualBox host only it. And then seperti ini teman-teman, kalian bisa praktekkan di rumah dan bisa melihat hasilnya seperti ini. DNS serversnya
ada sini. Sini ada juga harinya. Harinya itu hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kita lanjut ya teman-teman. Number 7 yaitu it configs slash tanda tanya yang berguna untuk menampilkan bantuan atau perintah tambahan yang tersedia dengan if config. Kita coba ya di sini langsung aja. If config slash tanda tanya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya. Nih, after adapters chat. Where adapter connection name. Nah, sini kan menampilkan bantuan atau perintah tambahan yang tersedia dengan if config. Maka dia akan menampilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada Nexion 1, Nexion 2, if config all compartments dan yang lainnya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Number 8. Dimana nomor 8 itu melepaskan if config atau release yang berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan untuk mempersiapkan komputer untuk memperoleh IP baru. Untuk memperoleh alamat IP baru ya. Jadi kita langsung coba aja praktekkan. If config yes. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kan gunanya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat baru. Jadi yang pertama kita lepaskan dan ini tuh untuk mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Nah, di sini ada usage if config all compartments and then where adapter ada DNS name. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasilnya. Example, ini ada example if config so information, if config all so detail information, and then yang lainnya. Kita lanjut aja ke number 9. If config renew yang berarti untuk mendapatkan alamat IP baru. Tadi kan kita kayak mempersiapkan dulu, setelah itu baru nih if config atau renew itu untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. No operation or connection. Nah, seperti ini hasilnya. Windows if configuration. Di sini ada link lokal seperti ini kurang lebihnya teman-teman hasilnya. Nah, dan kita lanjut aja number 10 yaitu ada yang namanya if config atau if config slash display DNS yaitu untuk melihat cache DNS atau alamat website yang pernah kita buka sebelumnya. Oke, kita lanjut aja ya. Config display DNS. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Karena ini kan gunanya untuk melihat cache DNS, alamat website yang pernah kita buka. Aku pernah buka apa aja sih alamatnya, alamat website yang pernah aku buka apa aja sih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja. And then number 11. If config flows DNS, yaitu gunanya untuk menghapus cache DNS. If config this if config flows DNS.
config plus DNS. And then hasilnya seperti ini. Ini kan gunanya untuk menghapus chat DNS ya. Nah, ini teman-teman. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa coba di rumah, di komputer kalian, di laptop, and then yang lainnya. Okay, in config renew, in config renew L, in config release connection, connection 1 or connection 2, seperti ini, dan seterusnya. Kita lanjut number 12. 12. If config atau register DNS. Untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS. Gunanya itu untuk if config atau if config slash register DNS berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS kita. Register DNS. Oke, nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa coba di rumah. Pokoknya semuanya kalian bisa cobain di rumah sendiri untuk membuktikannya. Nah, di sini kan itu untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS ya. Example, if config in config all. Di sini ada nih for release and renew. If no adapter name is specified, then the IP address. Nah, di sini ada Nextion 1, Nextion 2, dan yang lainnya. Pokoknya kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lanjut number 13, yaitu ada ping. Yang berfungsi untuk mengetes koneksivitas jaringan. Ya. Itu berguna banget nih. Time loss. Ini, nah, bisa juga, ini sini ada nih. It's if shader record as con host live. Nih, aku biasanya kalau di kantor jaringan wifi-nya lagi kurang bagus, aku suka seperti ini. Ping 888. Maka, nah, ini kayak buat lihat nih jaringan kita tuh sebenarnya baik atau tidak. Kayak bisa juga yang lainnya kayak ping google.com atau pokoknya semacam, intinya si ping ini tuh untuk mengetes koneksivitas jaringan ya teman-teman. Kalian bisa cobain di rumah yang lainnya. Oke, kita lanjut aja. Next number 14. Ada NetSat yang berfungsi untuk melihat koneksi jaringan yang aktif, port yang terbuka, dan statistik protokol. Maaf, aku haus. Oke, kita langsung tes aja ya. Netstat. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya kan seperti ini ya teman-teman. Kan di sini berfungsi untuk melihat koneksi jaringan yang aktif, port yang terbuka, dan statistik protokol. Di sini ada protokol, proto local address TCP. Ada foreign address Juleha. Kenapa Juleha? Karena my name is Juleha. Bukan Elizabeth. Established. Oke. Nih, kalian bisa lihat ya teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan kalian bisa coba di rumah. Oke, kita lanjut aja. Number 15. Di sini ada tracker yang berfungsi untuk melacak rute atau jalur yang dilalui paket data dari komputer lokal ke host tujuan. Oke, kita lanjut, kita coba ya. Di sini tracker itu kayak tracker apa ya? Melacak intinya melacak atau. Nah, seperti ini teman-teman.
Di sini usage treasure maximum hops. Ada option maximum hops do not disrupt address to host name maximum number. Pokoknya kalian boleh dicoba di rumah, and then ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut number 16 ya teman-teman. Di sini ada pathing. Apa sih pathing itu? Fungsinya buat apa? Jadi pathing itu berfungsi untuk gabungan antara ping and tracker, yaitu untuk melacak jalur dan tes kualitas ya teman-teman. Kita lanjut. Maksudnya kayak kita buktikan aja. Pathing. Iya, seperti ini hasilnya. Ini kan gabungan antara ping and tracker, yaitu untuk melacak jalur dan tes kualitas koneksi. Nah, sini kurang lebih hasilnya seperti ini. Udah kesemutan. Anda kita lanjut nomor 17. Ada NS lookup, yaitu berfungsi untuk mencari DNS yang digunakan untuk mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau web. Kita lanjut ya. NS lookup. Default servernya unknown. Itu kan untuk mencari DNS gunanya, yang digunakan untuk mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau web. Setelah aku ketikkan ya, di sini ada default servernya unknown, alamat addressnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Sini number 18. Nomor 18 itu ada NAS. Alat canggih untuk konfigurasi jaringan seperti mengonfirmasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows secara lengkap. Kita lanjut aja ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Next, kita lanjut nomor 19, yaitu ada route, melihat dan mengatur jalur data jaringan. Maka dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Di sini ada manipulate network routing table, and then command on of this, ada print, deleting chunks, and then yang lainnya. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Rotilets. Oke, ini kan gunanya untuk melihat dan mengatur jalur data jaringan. Mohon maaf, jangan marah-marah. Oke, kita lanjut number 20. Sini ada NAT, kumpulan perintah dasar manajemen jaringan seperti melihat, share, user, service, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung NAT. Nah, di sini kan kita ada pilihan nih. Coba kita NAT user. Nah, net usernya tentu saja nama saya Julaiha. Oke, Julaiha. Terus kita juga coba mau mencari net share. Nah, net share akan seperti ini munculnya, and then coba kita net stop. Oke, jadi sekian video dari saya, semoga membantu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang baik dan tidak dipahami. Saya juga masih belajar, semoga membantu buat teman-teman semuanya. Sekaligus kalau ada yang kurang tolong kasih masukan buat saya belajar lebih giat lagi. Semoga membantu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.